Per hari ini kami laporkan untuk logistik permakanan kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kalau 1 minggu ke depan kami masih tersedia. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang saya hormati Bapak Deputi 3 Penanganan Darurat, yang saya hormati Pak Sorni, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Saya Kepala BNPB mewakili seluruh masyarakat Tapanuli Utara, Bapak Menko, mengucapkan selamat datang. Kami laporkan memang Bapak Gubernur Sumatera Utara juga ada di Tapanuli ini, termasuk Bapak Bupati Tapanuli Utara. Tapi mungkin semuanya sedang bergerak ke lapangan, Bapak. Jadi mungkin tidak bisa kami hadirkan, tetapi nanti pada saat Bapak berkunjung ke lapangan, para pejabat itu akan mendampingi. Kami izin menyampaikan laporan secara rinci dan singkat, Bapak, terkait bencana yang menimpa 3 provinsi Sumatera Barat. Kami tiap hari juga sudah memberitakan konferensi pers, tetapi mungkin juga karena bencana ini sangat masif, barangkali ada hal-hal yang perlu mendapat arahan dari Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami mulai karena Bapak sekarang ada di Sumatera Utara, jadi kami akan mulai dengan penjelasan segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana di Sumatera Utara. Yang pertama adalah untuk wilayah Sumatera Utara, Bapak, ini ada beberapa kabupaten kota yang terdampak. Bahkan Kota Medan yang merupakan ibu kota provinsi juga sempat banjir, Bapak. Tetapi per hari ini adalah hari keempat untuk Sumatera Utara, karena Sumatera Utara itu duluan yang terkena bencana, Bapak. Jadi mulai tanggal 25, 26 itu hujan deras, sehingga kita masuk baru tanggal 27. Jadi kalau Bapak Menteri melihat di gambar ini relatif sudah bisa teratasi, Bapak. Dari mulai Langkat, Medan, Tebing Tinggi, dan Asan ini sudah relatif. Tidak perlu penanganan secara terpusat dari pusat. Nah, yang menjadi PR kita di wilayah Sumatera Utara adalah wilayah Tapanuli ini, Bapak. Jadi yang terdampak ada Tapanuli Utara, ada Humbang Hasundutan, ada Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, kemudian sampai dengan Langkat. Nah, di kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, yang sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah 2 daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara, di mana di Tapanuli Tengah itu ada Kota Sibolga. Nah, Kota Sibolga hanya bisa dicapai lewat darat dari Tapanuli Tengah dan bisa dicapai lewat laut. Inilah yang kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personil kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan, Bapak. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca dan lain sebagainya, tidak. Tapi dia menjarah bahan makanan. Ya mungkin mereka khawatir, takut karena tertutup dan bahan makanannya terbatas, sehingga itu yang dilakukan. Dan ini yang sebagian viral ke media sosial. Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, Bapak Menko. Sebagian kalau di situ yang suka 10.000, yang 5.000 yang menghujat gitu. Jadi
menghujat kami dan menghujat penanganan begitu. Tapi kami masih optimis karena yang mendukung juga masih lebih banyak daripada yang memberikan koreksi yang negatif. Tapi itu tentu saja menjadi pokok perhatian kami. Nah, untuk wilayah Sumatera Utara itu yang meninggal 172 orang, Bapak Menteri. Ini masih ada yang hilang 147 orang. Kemudian yang terdampak ini cukup banyak. Masyarakat yang selamat dan mengungsi. Nah, upaya yang kami lakukan, yang pertama adalah berusaha membuka jalur-jalur transportasi. Ini sekarang yang masih belum tembus, Bapak Menko, ini dari Tapanuli ke Sibolga, ini belum bisa tembus, karena di sini ada longsoran-longsoran yang sangat panjang. Kalau Bapak Menteri melihat rute ini, sebetulnya rutenya ini pendek, tapi di sini kalau di lapangan praktis hampir 50 km yang tertutup. Nah, sekarang dengan Satgas Gabungan, TNI Polri, ini sudah berusaha membuka, dan menurut penjelasan kemarin sore dari Dandim paling tidak butuh waktu 3-4 hari lagi baru bisa tembus. Di sini ada banyak pejalan berkendaraan yang terjebak, Pak Menteri, karena sudah di tengah-tengah di sini, dia mundur juga dia nggak mau ke Tapanuli Utara, dia mereka menunggu tembusnya jalan menuju Sibolga. Itu ada beberapa pejalan yang terjebak di situ sudah beberapa hari, tapi kami dropping logistik baik lewat udara maupun lewat darat. Hari ini pasukannya Kodim di BNPB ada 50 orang prajurit muda menggunakan ransel, membawa logistik, dia mendatangi para pejalan-pejalan yang terjebak saat kejadian bencana yang mungkin masih menunggu di situ karena menunggu mobil-mobilnya yang dia tidak mau tinggalkan. Ini dan kemudian juga di drop dari udara. Kemudian Tapanuli Tengah, coba gambarnya. Tapanuli Tengah ini Bapak Menko, di sini sudah bisa masuk lewat udara. Jadi ada di Tapanuli Tengah ini ada bandara, namanya Bandara Pinang Sori. Nanti Bapak Menko juga akan ke sana dengan kami. Dari Bandara Pinang Sori menuju Tapanuli Tengah menggunakan heli. Tapi kalau dari Medan, dari mana-mana, pakai pesawat kecil ini bisa masuk ke Bandara Pinang Sori. Logistik untuk Sumatera Utara, ini kami punya 3 buffer stock di Bandara Suwondo, di Bandara Silangit sini Bapak Menko, dan di Bandara Pinang Sori. Per hari ini kami laporkan untuk logistik permakanan kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kalau 1 minggu ke depan kami masih tersedia. Kemudian armadanya juga kami laporkan di sini ada 6 pesawat helikopter dan 1 pesawat Cessna, Bapak. 1 pesawat Cessna. Nah, ini kalau nanti kebutuhannya memang diperlukan kami tambah. Nah, logistik-logistik ini sebetulnya secara terbatas sudah masuk, Pak Menko, sudah masuk, tapi karena penduduk banyak begitu, sehingga ya harus terus-menerus. Jadi kami tidak menentukan sortinya, pokoknya kalau memang ada waktu langsung masuk. Sibolga juga hari ini sudah masuk ke sana. Jadi nanti kalau Bapak Menko datang, kita berdialog dengan masyarakat Sibolga, ini kita bisa menjelaskan bahwa pemerintah itu sudah akan memberikan logistik yang memang jumlahnya nggak banyak tapi akan datang terus-menerus. Dan per hari ini juga kami sudah mengerahkan KRI dari Jakarta. Hari ini ya Pak Richard berangkat ya. Ada dua KRI langsung dari Jakarta menuju Sibolga sini. Nah, mudah-mudahan nanti kalau KRI sudah bisa mendarat di sini, ini logistik sudah banyak. Jadi mungkin sekarang masyarakat hanya melihat heli 1 turun 900 kg, kemudian kedua kesajian dengan penduduk yang banyak kok sedikit begitu. Tapi kalau nanti KRI sudah bisa masuk, mudah-mudahan ini sudah bisa lebih kondusif lagi. Kalau hari ini berangkat berarti datang nyampe ke Sibolga besok Bapak Menko. Nah, makanya hari ini ada 6 heli di sini Bapak Menko. Hanya 1 yang dipakai oleh Bapak Menko dan kami. Semuanya nanti prioritas untuk mendorong logistik di Sibolga ini. Karena itu yang menjadi pokok perhatian kami untuk wilayah Sumatera Utara.
Sementara untuk yang lain seperti Tapanuli Selatan ini sudah bisa di dropping pakai darat. Kemudian ada di Humbang Hasudutan, ini pun sudah bisa di dropping lewat darat. Mandailing Natal juga sudah bisa. Kemudian Langkat juga sudah bisa. Memang sudah kami kumpulkan tadi malam para bupati, mohon bersabar dulu, sampaikan ke masyarakat bahwa Satgas dari nasional ini fokus dulu kepada Tapanuli Tengah dan Sibolga. Karena itu memang terisolir banget, jangan sampai justru isunya itu yang mengemuka di mana-mana seolah-olah kita tidak mampu untuk mengatasi Tapanuli, khususnya Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kemudian kami laporkan secara singkat untuk Aceh, Bapak Menko, di Aceh ini sekarang juga kekuatannya sudah lebih banyak, sudah lebih full. Memang yang menonjol di Aceh ini masih banyak sekali jalan-jalan yang masih putus, Bapak Menko. Jadi yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Luk Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua tanya dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.